wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari kitab Mukhtasar Siratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi al-'asharah karya Al-Hafidz Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullah yang wafat tahun 600 Hijriah. Kata beliau rahimahullah, masih dalam bab penjelasan tentang akhlak dan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wa kana aktsarun nasi tabassuma wa ahsanuhum bishra ma'a annahu mutawasil al-ahzani daim al-fikr. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang banyak tersenyum. Ya, yang paling baik wajahnya ketika bertemu dengan orang. Bersamaan dengan itu beliau mutawasil al-ahzan, sering atau terus menerus ahzan, yakni seperti bersedih, daimal fikr, dan banyak berfikir. Nah, ini sifat yang disebutkan di sini oleh penulis rahimahullahu taala, ya. Ini ada sedikit iskal, ya, ada sedikit permasalahan yang disebutkan di sini karena terkesan bertentangan. Di satu sisi disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak tersenyum, bishrah, yakni wajahnya selalu ceria ketika berjumpa dengan orang. Tapi di sisi lain disifati mutawasil al-ahzan, sering sedih, mutawasil, sambung menyambung wajahnya, seperti sedih terus menerus, dan daimal fikr, senantiasa berfikir. Tapi ini menjadi seperti bertentangan, ya. Nah, karena itulah sebagian ulama menyebutkan bahwa sifat yang kedua ini yang disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa atau sering sedih, ya, dengan sedih yang berkepanjangan, mutawasil, sambung menyambung gitu, ya, ini riwayatnya atau hadisnya tidak sahih, ya, hadisnya tidak sahih, bahkan mungkar karena menyelisih hadis-hadis yang sahih yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang yang banyak tersenyum. Mutawasilul ahzab. Wallahu alam. Mutawasil ahzab. Iya, yang masyhur dalam Syama'il Muhammadiyah Imam Tirmidzi juga disebutkan hadis ini, mutawasil ahzan. Iya. Mungkin di riwayat lain apakah terjadi tashif, salah tulis dari yang menyalin manuskripnya atau tidak, tapi yang masyhur memang dalam riwayat At-Tirmidzi itu al-ahzan. Wallahu a'lam. Ya, jadi sebagian seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau mengatakan hadisnya ini dhaif, munkar. Nah, namun Ibnu Qayyim rahimahullah atau guru beliau Ibnu Taimiyah berbeda pandangan dengan Ibnu Qayyim. Beliau memandang bahwa riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mutawasil al-ahzan, sering merasa sedih, ini bisa dibenarkan dari sudut pandang bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam itu selalu terikat dan punya perhatian yang besar dengan negeri akhirat, ya. Dalam makna itu, yakni secara zahir wajahnya beliau tersenyum dan seterusnya, tapi dari sudut pandang terikatnya hati beliau dengan akhirat, kemudian ihtimam, perhatian yang beliau besar, perhatian beliau yang besar, serta persiapan beliau yang besar, ya, untuk menyambut negeri akhirat ataukah pada perkara-perkara yang akan datang,
ya ini apa bisa dikatakan al-ahzan, yakni selalu beliau bersiap dan seterusnya. Wallahu alam, ini disebutkan oleh Ibnu Taimiyah, cuma memang ma'ruf yang saya tahu sendiri hadis ini, hadis yang menyebutkan masalah Nabi bersedih ini memang tidak sahih. Wallahu alam bissawab. Iya. Sehingga kalau dia dhaif tidak perlu dipadukan, tidak perlu dikompromikan dengan hadis-hadis yang sahih. Kemudian dikatakan di sini daimal fikr, ya, senantiasa berfikir. Yani beliau sallallahu alaihi wasallam daimul fikr wa dzikr, senantiasa berfikir dan berzikir. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahyani, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir, yakni mengingat Allah pada semua keadaan beliau. Jadi tentunya hal yang jelas, ya, tentunya hal jelas, daimul fikr, senantiasa berfikir. Yani bukan beliau tidak pernah didapati beliau itu bengong begitu, diam, tidak ngapa-ngapain, tubuhnya diam, pikirannya juga melayang begitu, tidak mikir apa-apa. Anda pernah sama sekali, ya, karena itu hal yang tercela, itu aib, ya. Orang biasa saja bengong itu aib, apalagi Nabi. Dan Nabi SAW disucikan oleh Allah dari apa, sifat-sifat buruk manusiawi, ya. Jadi beliau SAW tidak pernah pikirannya itu kosong, selalu berpikir, maksud saya tidak pernah apa, dia begitu nggak mikir apa-apa. Nah, ini tentunya hal yang jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa kana yuhibbu thiba wa yakrahu rihal kariha. Beliau suka dengan wangi-wangian, ya, dan beliau menjadikan wangi-wangian ini salah satu dari perkara dunia yang beliau sukai, ya, al-thib. Wa kana yuhibbu thiba wa yakrahu rihal kariha. Beliau suka dengan wangi-wangian dan tidak suka dengan bau yang tidak sedap, ya. Karena itulah dalam Islam at-thib, wangi-wangian ini punya hukum tersendiri, ya. Ada banyak hukum-hukum dalam Islam yang terkait dengan at-thib ini. Kapan boleh digunakan, kapan tidak boleh digunakan. Dalam keadaan tertentu ada warna apa, ada parfum yang, ya, seperti misalnya aturan umum kata Nabi SAW, aturan umum parfum laki-laki itu, ya, tidak ada warnanya, ya, tidak ada warnanya, ada baunya. Sementara parfum perempuan ada warnanya, tidak ada baunya. Ini kan aturan umum, ya. Ada warnanya tapi tidak ada baunya. Ini parfum perempuan. Kalau laki-laki ada baunya, tidak ada warnanya tapi ada baunya. Nah, dan para ulama punya perhatian khusus, ya, bahkan mengarang karya tulis khusus berkenaan dengan thib ini, ya, berkenaan dengan wangi-wangian, menunjukkan apa, ihtimamnya Nabi SAW dengan ini, sampai-sampai ada beberapa hadis, ada sejumlah hadis dan hukum-hukum berkenaan dengannya, ya, yang dibangun di atas masalah thib. Apa hukum orang puasa memakai wangi-wangian, ya, dibahas oleh para ulama. Para fuqaha mengatakan dimakruhkan orang yang berpuasa memakai wangi-wangian, ya, hatta walaupun itu hari Jumat, mau pergi sholat Jumat. Asalnya memakai wangi-wangian untuk pergi sholat Jumat sunnah, tapi ketika dalam keadaan puasa tidak disunnahkan. Kenapa? Karena thib termasuk syahwat. Wangi-wangian itu termasuk syahwat, termasuk hal yang diinginkan oleh jiwa. Dan dalam puasa disunnahkan meninggalkan semua syahwat, termasuk syahwat yang mubah, ya, tidak hanya syahwat makan, syahwat minum, berhubungan suami istri, tapi termasuk syahwat wangi-wangian. Karena itulah para fuqaha mengatakan dimakruhkan orang yang berpuasa itu untuk memakai wangi-wangian. Nah, kemudian beliau sebaliknya, beliau tidak suka dengan ar-rih al-karihah, tidak suka dengan bau ini, bau-bau yang tidak sedap, baik pada makanan, pada pakaian, pada tubuh. Karena itulah ada sunnah mandi-mandi yang disunnahkan, mandi-mandi yang disunnahkan, ya, ada sekitar ada belasan, ada 14 atau 15 mandi-mandi yang disunnahkan dalam Islam, di mana kebanyakan mandi-mandi sunnah ini di antara illat sebab pensyariatannya adalah karena mau mendatangi kumpulan orang, mau mendatangi sholat berjamaah yang dihadiri oleh banyak orang, ya, maka disunnahkan mandi supaya tidak bau, gitu, karena mau bertemu dengan orang. Mandi hari raya, mandi apa namanya, mau pergi sholat istisqa misalnya, mau pergi sholat, ya, yang dihadiri oleh banyak orang, mandi hari Jumat, mandi sholat Jumat, ini semua mandi-mandi yang diantara sebab pensyariatannya adalah, ya, karena dalam Islam tidak disukai bau yang mengganggu orang lain. Tidak hanya manusia, malaikat pun tidak suka. Fa innal malaikata
tata'adza mimma yata'adza minhu banul insan. Karena malaikat tidak suka dengan bau yang manusia juga tidak suka bau tersebut. Bahkan dilarang orang yang habis makan bawang, ya, bawang mentah untuk mendatangi masjid, mengganggu baunya. Termasuk di dalamnya habis makan pete, ya, makan pete atau apa namanya jengkol, ya, belum bersihkan belum hilangkan bau mulutnya, pergi ke masjid. Tidak boleh. Orang seperti ini dilarang masuk masjid. Ya, dilarang masuk masjid. Mohon maaf, saya habis merokok misalnya, masih bau datang, ya, dia baca Al-Fatihah, orang sampingnya terganggu, bau rokok. Ini tidak boleh masuk ke masjid yang seperti ini sampai dia hilangkan baunya. Walaupun dia tidak hadir sholat berjamaah, tidak apa-apa. Nabi melarang. Ya, Nabi SAW melarang, jangan mendekati masjid kami orang yang sudah makan bawang. Jangan mendekati, dilarang. Ya, kalau mau pergi sholat jamaah, hilangkan dulu baunya. Kalau enggak, sholat di rumahmu. Ya, karena Islam menjaga yang seperti ini. Wa yasta'nifu ahla syarfi, yasta'nifu ahla syarafi wa yukrimu ahla al-fadli wa la yatwi bishrahu ala ahadin wa la yajfu alaihi. Sifat beliau sallallahu alaihi wasallam berikutnya, yasta'lifu ahla syaraf. Beliau mendekat, yasta'lif, ya, kita bilang mu'allaf, ya, ini beliau sallallahu alaihi wasallam mencoba merangkul, ya, merangkul ahla syaraf, orang yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat. Bukan untuk menjilat tentunya, bukan untuk sekedar mendapatkan bantuan ini dan itu, tapi karena ahlu syaraf, kalau dia masuk Islam, maka di bangsa Arab semua rakyat-rakyat biasanya orang bawahnya itu akan masuk Islam juga. Mereka cenderung percaya kepada pembesar-pembesar di kaum mereka. Kalau ketua suku masuk Islam, semua anggota sukunya masuk Islam. Tidak lihat yang lain. Pokoknya ketua suku saya masuk Islam, semua masuk Islam. Makanya beliau sangat sangat antusias ketika ada pimpinan suatu kaum datang. Sangat antusias. Beliau siapkan waktu khusus untuk berjumpa dengannya, ya. Kemudian mendakwai dia pelan-pelan, ya. Dikarenakan itu jalan bukan karena untuk mendapatkan tambahan kekuatan, pasukan, harta, ataukah untuk yang semacamnya. Tapi ini adalah salah satu cara untuk menghemat tenaga beliau sallallahu alaihi wasallam, menghemat waktu dan juga lebih cepat dalam menyebarkan Islam. Ya. Dan sampai sini daripada mendatangi satu persatu penduduk di kampung. Lama kan, tapi kalau penduduk kampungnya masuk Islam, selesai. Yang lainnya juga masuk Islam. Ya. Wa yukrimu ahlal fadl. Beliau menghormati orang yang punya keutamaan. Ini juga penting. Kata Aisyah radhiyallahu anha, umirna an nunzilan nasa manazilahum. Kami diperintahkan untuk meletakkan orang sesuai pada kedudukannya masing-masing. Memang dalam Islam semua di mata Allah sama. Dalam kacamata Islam, betul. Tapi adanya perbedaan status sosial di tengah masyarakat yang terkadang ditentukan oleh jabatan, ya, ditentukan oleh keturunan, yang Andi sama yang bukan Andi misalnya kan, yang punya keturunan ini sama yang seperti itu, yang Habib dengan yang bukan Habib, yang keturunannya Rasul sama yang bukan keturunannya Rasul. Ini tidak bisa dihindari yang seperti ini, sudah ada dari dahulu. Nah, Islam datang bukan untuk menghilangkan, bukan untuk menghilangkan dalam tanda kutip sekat-sekat halus yang semacam ini. Bukan dihilangkan secara total, enggak. Dalam Islam tetap diakui seperti itu. Ya. Karena itulah seorang muslim tidak boleh dia menyamakan antara muslim biasa dengan muslim keturunan Nabi, tidak boleh. Tidak boleh sama. Dia harus lebih menghormati, lebih mencintai muslim yang merupakan keturunan Nabi SAW, yang dia taat kepada Allah, dia beribadah kepada Allah, tapi dia keturunan Rasul dibandingkan muslim biasa yang bukan keturunan Rasul. Muslim tidak boleh menyamakan keduanya, beda tingkatannya. Beda sampai sini ya, beda tingkatannya. Demikian pula misalnya di tengah masyarakat sudah ada strata sosial yang terbentuk, adat secara uruf kebiasaan, ya. Sudah ada, beda ininya. Kalau ada bangsawan misalnya orang ini, ya, keluarga bangsawan atau keturunan raja-raja di Sulawesi Selatan misalnya, dia punya keturunan sampai sekarang dan dia orang berilmu atau dia orang soleh, ya, maka di sini butuh didudukkan. Tidak kemudian kalian semua sama saja gitu, semuanya. Ya.
Dan seperti itu. Memang dalam kondisi-kondisi yang sifatnya keagamaan, iya disamakan. Ya, inna akramakum indallahi atqakum. Tapi pada beberapa keadaan-keadaan tertentu, adanya perbedaan strata sosial seperti ini, itu Nabi SAW menjaga. Enggak datang misalnya pemimpin Arab ataupun orang ini kemudian semua sama semua. Enggak, karena apalagi kalau dia baru masuk Islam, orang yang punya kedudukan status sosial itu, keturunan raja atau yang semacamnya, atau dia kepala suku, ataukah dia orang kaya, dia masih punya ego yang besar, masih punya ego yang besar untuk, apalagi dia baru mau mengenal Islam, baru mau ikut-ikut pengajian, baru mau ikut-ikut mendengarkan agama. Tidak dipungkiri dia punya ego besar. Nah, yang seperti ini terkadang butuh untuk dia butuh untuk didudukkan egonya, bahwa jangan disamakan dengan yang lain. Ya, untuk menarik istilaf tadi. Ya, untuk menarik dia ke dalam Islam. Kapan? Karena kalau kapan dia sudah mengenal Islam dengan baik, dia akan sadari bahwa sekat itu tidak ada lagi artinya. Dia sendiri yang akan menghilangkan sekat-sekat itu. Cuman dari sisi maslahat dakwah, Nabi SAW menjaga hal tersebut. Dari sisi kepentingan dakwah. Jadi tidak bisa dikatakan juga bahwa semuanya sama. Ya. Dan di sisi lain juga bukan berarti itu menjadi patokan baku, enggak juga. Karena amalan para ulama seperti Imam Malik, jelas sampai sini, datang gubernur mau berjumpa dengan beliau, kata beliau kalau dia mau ikut belajar silakan duduk di sini bersama murid-murid saya. Kalau urusan lain tunggu, saya mengajar dulu. Ya, ini pertimbangan yang lain. Jelas sampai sini? Ya, pertimbangan lain. Kenapa? Imam Malik sudah dikenal dan semua orang di daerah itu di Madinah sungkan kepada beliau, sehingga beliau bisa saja melakukan itu tanpa merusak dakwah beliau. Ya, yang gubernur pahamlah, mau belajar duduk sama itu Imam Malik rahimahullah. Ya, lebih hebat daripada gubernurnya. Gubernur pun sungkan. Tapi kalau tidak seperti itu, ya yang seperti ini butuh diperhatikan. Dan ini namanya hikmah. Ya, inilah namanya hikmah. Karena itulah seorang ketika menyebarkan ilmu agama, modal yang paling sulit itu bukan ilmu agamanya. Ilmu agamanya itu bisa dipelajari. Semua orang bisa belajar ilmu agama, dari fikih, akidah. Itu bukan hal yang sulit untuk dipelajari. Yang sulit itu hikmah dalam berdakwah. Nah, itu yang sulit. Ya, terkadang hari ini dia salah, dia besok mengambil pelajaran darinya untuk mengambil langkah yang lain dan demikian seterusnya. Itulah yang sulit. Ya. Maka Nabi SAW menghormati atau merangkul orang yang memiliki kedudukan dan memuliakan orang yang punya fadilah, keutamaan, selama tidak bertentangan dengan aturan tentunya. Karena itulah Nabi SAW, sahabat-sahabat yang Nabi SAW sendiri menyatakan, bahkan dalam Al-Quran, sahabat yang masuk Islam sebelum Hudaybiyah beda derajatnya dengan yang masuk Islam setelah Hudaybiyah. Karena mereka ini yang masuk Islam sebelum Hudaybiyah fadilahnya lebih besar, keutamanya dibandingkan yang bukan. Beliau mengunggulkan sebagian sahabat dibandingkan sahabat lain. Ketika Abdurrahman bin Auf ribut, dalam tanda kutip ya, bertengkar dengan Khalid ibn al-Walid. Khalid ibn al-Walid siapa kan? Saifullah, pedangnya Allah. Ya, Nabi menyalahkan Khalid ibn al-Walid. Ya, menyalahkan Khalid ibn al-Walid. Padahal apa? Dua-duanya sahabat. Tapi Khalid ibn al-Walid di hadapan Abdurrahman bin Auf derajatnya di bawah. Khalid ibn al-Walid masuk Islam belakangan. Setelah Hudaybiyah baru masuk Islam. Abdurrahman bin Auf dari fase Mekah sudah menemani Nabi SAW. Ya, maka jauh, tingkatannya beda. Tidak bisa disamakan. Bahkan ketika Abu Bakar dengan Umar clash, Nabi marah kepada Umar radhiyallahu anhu. Marah kepadanya. Kalian tinggalkan sahabatku, jangan ganggu dia. Abu Bakar. Ya. Dulu saya datang kepada kalian, kalian mengatakan saya dusta. Abu Bakar mengatakan saya benar. Jangan ganggu sahabatku, wahai Umar. Ya. Ini beliau mendudukkan setiap orang yang punya kedudukan, tidak disamakan. Ya. Sudah sampai sini? Kemudian wala yaqwi bishrahu ala ahad. Beliau tidak pernah menarik wajahnya yang tidak pernah yaqwi, yakni menghilangkan wajah bahagia beliau di hadapan siapapun. Maksudnya tidak pernah beliau berjumpa orang dengan sebagian kaum beliau bagus mukanya, sebagian kaum kemudian berubah mukanya jadi muka-muka jutek. Enggak. Nabi SAW tidak pernah bermuka masam, jutek kepada orang lain. Tentunya kecuali dalam maqam ya, dibutuhkan marah tentunya. Ya, bukan berarti tidak marah terus. Nah, ini hal yang kadang disalahpahami oleh banyak orang. Ketika membaca hadis-hadis Nabi SAW tentang
akhlak beliau yang terpuji, memaafkan, ya, memaafkan, kemudian selalu wajahnya gembira bertemu dengan orang siapapun. Difahami bahwa begitu terus sifatnya Nabi SAW, memaafkan ini dan itu, ya. Nabi SAW, ya, beliau bersifat dengan sifat ini. Beliau di satu sisi sangat suka memaafkan, di sisi lain beliau marah pada keadaan-keadaan yang tidak mungkin dimaafkan, tidak bisa dimaafkan di situ. Beliau marah, bahkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, beliau marah. Beliau menampakkan wajah yang ceria pada semua orang, tapi pada orang-orang tertentu beliau bisa jutek, ya, dalam tanda kutip, ya. Beliau bisa beliau kalau tidak senyum sama seorang, para sahabat sudah tahu beliau tidak suka. Nah, bahkan beliau pernah tersenyum, apa ya, tersenyum kalau orang bilang mungkin sinis gitu, bukan tersenyum sinis, tersenyum yang kecut, ya, tersenyum kecut. Ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu taala anhu datang, ya, datang untuk apa? Mengaku bahwa saya tidak ikut perang apa? Perang Tabuk karena tidak ada alasan. Yang lainnya datang minta uzur kepada Nabi SAW, minta maaf orang munafik itu. Dimaafkan oleh Nabi SAW. Kisahnya panjang dalam masalah ini. Ya, ala kulli hal. Ya. Jadi Nabi SAW memaafkan, beliau marah, beliau berwajah ceria, beliau juga bisa, ya, tidak ceria kepada orang, ini datar mukanya kepada orang lain, menunjukkan beliau tidak suka. Dan demikianlah Islam. Dan sebagian orang menggunakan sifat Nabi SAW yang satu untuk menggugurkan sifat Nabi SAW yang lain. Islam dicela sama orang luar Islam, maafkan saja. Nabi SAW suka memaafkan. Ada orang yang melecehkan Rasulullah SAW, melecehkan Al-Quran, dimaafkan saja, nggak usah diperpanjang, nggak usah ribut. Ya, ada tempat-tempatnya memang tidak perlu dipermasalahkan, tapi ada tempat-tempat yang harus dipermasalahkan. Ya, harus dipermasalahkan. Karena Nabi SAW bersifat dengan kedua-duanya. Ya. Jadi Nabi SAW hukum asalnya wajah beliau itu ceria kepada siapa saja, bahkan termasuk kepada orang yang buruk sekalipun perangainya. Pernah Nabi SAW, ya, di dalam hadits Aisyah disebutkan beliau SAW pernah marah kepada sebagian orang, ya, sebagian orang. Ada seorang pemuda di zaman itu, dia buruk akhlaknya kepada keluarganya, kepada saudaranya, kepada orang tuanya. Nabi SAW bersabda, bi'sa binul ashirah, bi'sa akhul ashirah, ya. Ini orang buruk, anak yang buruk dalam keluarganya, saudara yang buruk dalam keluarganya. Tapi ketika itu pemuda itu datang bertamu ke rumah Nabi SAW, beliau menampakkan wajah yang ceria, yang antusias kepadanya. Setelah pulang, Nabi SAW ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya Nabi, ya Rasulullah, tadi Anda mengatakan pemuda itu begini dan begitu, kenapa pas dia datang wajah Anda langsung ceria, senang menyambutnya? Ya, maka Nabi SAW bersabda bahwa Allah Taala tidak suka dengan tidak suka dengan orang yang yang kasar, yang yang seperti itu, ya. Saya lupa lafaz hadisnya. Ya, yani walaupun dia seperti itu, tapi Allah tidak suka saya, ya, bermuka masam kepadanya, membenci dia, menampakkan raut muka yang tidak enak di hadapannya. Ya, ini tentunya pertimbangan pribadi, di antara pertimbangan maksud saya. Yani khawatirnya kalau dia seperti itu tambah jauh, ya. Jadi ini Nabi SAW, wala yajifu alaih, tidak berbuat kasar, tidak berbuat hal yang tidak bagus kepada orang yang memiliki akhlak yang buruk seperti itu, ya. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, yaral la'ab, ya. Kata beliau rahimahullah, yaral la'ibal mubaha fala yunkiruhu yamzah wa la yaqulu illa haqqa wa yaqbalu ma'dziratal mu'tadzir ilaih. Beliau memandang bolehnya permainan yang mubah dan beliau tidak mengingkari. Beliau pernah lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha, ya. Beliau menyaksikan lomba lari, perlombaan onta, ya. Onta beliau malah ikut dalam perlombaan. Beliau melihat
suku Rufaidah, ya. Suku Rufaidah itu, ya, yang jago bermain tombak, ya, mereka latihan bermain tombak dalam masjid pada hari Id, ya, pada hari Id. Dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam selama hal tersebut permainan itu mubah. Kalau sampai sini, ya sama seperti sekarang permainan mubah banyak, ya, sepak bola mubah, ya, badminton mubah. Semua permainan yang mubah dibolehkan selama yang mubahnya tidak mengarah, tidak berubah menjadi dilarang. Misalnya meninggalkan sholat, meninggalkan waktu sholat, lalai dari sholat, membuat itu lupa dari mengerjakan sholat, atau ada perjudian di dalamnya, atau rawan dengan konflik, ya, rawan dengan konflik. Olahraga tinju tidak dibenarkan dalam Islam, melukai muslim, ya, melukai muslim, ya, dibutuhkan bela diri, ya, untuk sekapa menumpahkan darah seorang muslim hukumnya haram, ya, hukumnya haram. Maka permainan haram seperti itu tidak dibenarkan. Kalau permainannya mubah, beliau memandang itu mubah, la yunkirhu, beliau tidak mengingkarinya. Yamzah wa la yaqulu illa haqqa, sebagaimana manusia lainnya beliau bisa bercanda, tapi candaan beliau selalu benar, tidak ada kedustaan, kebohongan di dalamnya. Ini kecerdasan, menunjukkan kecerdasan seorang, ya kan? Ya. Untuk membuat orang tertawa dengan kebohongan, semua orang bisa. Ya. Membuat orang tawa dengan kebohongan, ya, membuat lelucon dengan kebohongan, semua orang bisa. Ya. Tapi orang yang menunjukkan cerdas, dia bisa membuat orang tertawa tanpa berdusta. Itu tidak semua orang bisa. Hanya orang yang cerdas yang bisa melihat semua keadaan, yang bisa melihat ini dusta, ini tidak boleh. Nabi SAW dalam beberapa riwayat disebutkan beliau bercanda. Ada seorang datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya mau ikut berjihad, berperang, tapi saya tidak punya harta, untuk membeli membeli onta dan seterusnya, perbekalan. Saya tidak punya kendaraan. Maka Nabi SAW, oke, kami akan memberikan kepada kamu anak onta. Memberikan kepadamu anak onta. Bercanda. Katanya, ya Rasulullah, ngapain saya berperang pakai naik anak onta? Kata Nabi SAW, bukankah semua onta dewasa itu anak onta? Jadi ada induknya. Ya, biar ontanya tua bagaimana, dia tetap anak onta, tetap ada induknya, kan begitu. Tidak dusta, kan? Benar. Kayak sama kayak kita, kan, biar kita besar anaknya bapaknya, kan begitu. Ya, punya bapak, punya ibu. Ada seorang perempuan mengatakan, ya Rasulullah, ya, beliau bertanya tentang surga, kalau nggak salah, tentang surga. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada perempuan tua ini, ya Ummah Fulan, di dalam surga tidak ada nenek-nenek. Ya. Di dalam surga tidak ada nenek-nenek yang masuk surga. Tidak ada nenek-nenek yang masuk surga. Ya. Maka dia pun pergi dalam keadaan bersedih. Ya. Ketika sudah berjalan beberapa langkah, Nabi SAW memanggil sebagian sahabat, kemudian mengatakan, kabarkan kepada nenek itu bahwa dia tidak akan memasuki surga dalam keadaan masih muda, dalam keadaan sudah tua. Dia akan memasukinya dalam keadaan kembali muda. Ya betul, tidak ada nenek dalam surga, ya. Tidak ada nenek yang masuk surga, karena semua, ya, berubah kembali usianya ke usia muda, masuk ke dalam surga. Ini candaan Nabi SAW dalam beberapa hadis, disebutkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dalam Syama'ilun Nabi. Ya, jadi candaan beliau selalu kebenaran, tidak ada yang merupakan kebohongan atau dibuat-buat. Bahkan Nabi SAW mengkategorikan memancing hewan, ya, memancing hewan untuk mendekat seakan-akan ada makanan di tangannya, setelah datang tidak ada, dianggap kebohongan. Ya, dianggap kebohongan, itu dusta. Jadi bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada hewan. Nabi SAW tidak membenarkan itu, tidak membenarkan. Seakan-akan ada makanan dipanggil kucingnya, pas sampai tidak ada, gitu ya. Iya. Taib. Wa yaqbalu ma'dziratal mu'tadzir ilaihi. Dan karena itulah termasuk budaya-budaya di zaman sekarang yang sangat rusak, ya, tersebarnya semua bentuk prank, dari yang
ringan sampai yang tingkat berbahaya. Ini semua hal yang melanggar syariatul Islam. Ya. Wa yaqbalu ma'dziratal mu'tadzir ilaih. Beliau SAW senantiasa menerima alasan orang-orang yang minta alasan, beruzur, minta maaf. Ya Rasulullah, saya berbuat begini, ada alasannya, begini-begini. Oke, diterima. Tidak memaksakan, enggak, kamu gak usah banyak alasan. Enggak boleh. Beliau SAW tidak pernah seperti itu. Enggak usah banyak alasan, kamu sudah salah. Ya, enggak, betul dia salah. Tapi kalau dia membawakan alasan, Nabi SAW akan menerima alasannya. Dan contoh yang paling jelas ya tadi di kisah perang Tabuk. Ketika sudah jelas-jelas orang munafik Allah kabarkan orang munafik, ya, tidak ikut perang Tabuk, pulang-pulang, ya Rasulullah, rumah kami itu aurat, tidak apa ya Rasulullah, kami tidak ikut karena begini dan begitu. Banyak alasannya. Ya, banyak alasannya. Nabi SAW menerima, memaafkan dan meminta ampunkan untuk mereka. Padahal mereka orang munafik. Nabi SAW tahu sebagian di antara mereka. Tapi Nabi SAW menerima uzur mereka. Lihat. Maka kalau dia sebagai seorang pemimpin atau dia sebagai orang yang memegang tanggung jawab, kemudian ada orang berada di bawah tanggung jawabnya bersalah, kemudian menyebutkan alasan, maka selayaknya diterima. Dan itu tentunya bukan hal yang mudah, memang bukan hal yang mudah. Ya, karena seorang ketika menjadi pemimpin, ya tadi rentan dengan ego yang tinggi. Ya, dia pokoknya mau menyalahkan, kalau ada yang salah disalahkan. Tidak peduli apa alasannya. Tidak peduli apa alasannya. Nah, ini hendaknya diperhatikan. Kalau memang alasan-alasannya itu masih bisa diterima, memang masuk akal, ya, maka dia jangan kemudian mentaftish, mencari tahu lebih dalam. Wah, alasanmu begini, kamu bilang begini, tapi digali lebih dalam untuk mengetahui apakah alasannya itu betul-betul benar atau murni alasan saja. Ya, tidak boleh, itu termasuk menggali aib seorang muslim. Diharamkan memata-matai, menggali aib seorang muslim, tidak boleh. Ya. Secara umum, ya, secara umum. Jadi kalau ada seorang mengatakan, Pak, Bu, saya terlambat gara-gara macet, dibantai, kan tidak mungkin. Mana ada macet dibantai? Ini alasan jelas. Tapi kalau di kota besar terlambat, ya sangat memungkinkan diterima uzurnya. Tidak usah digali, ngapain? Kenapa kamu tidak bangun cepat-cepat? Kenapa yang tidak perlu dia ini kan terus? Ya. Nah, taib lahu abidun wa ima'un wa la yartafi alaihim ma fi ma'kalin wala malbas. Beliau sallallahu alaihi wasallam, ini termasuk tawaduknya beliau sallallahu alaihi wasallam, beliau punya budak laki-laki, budak perempuan, beberapa orang budak laki-laki, beberapa orang budak perempuan, tapi beliau tidak pernah lebih tinggi di atas mereka dalam hal makan dan pakaian. Sama saja. Beliau apa yang beliau makan itu juga dimakan budaknya. Iya. Yang beliau pakai itu juga dipakai budaknya. Bahan pakaiannya, jenisnya, makanannya, ya, dan seterusnya. Tidak berbeda. La yamdi lahu waqtun fi ghairi amalin lillah aw fi ma la budda lahu wa li ahlihi minhu. Beliau tidak melewati satupun waktu kecuali pada selain amalan untuk Allah atau amalan untuk kepentingan keluarganya. Yang tanggung jawab beliau sebagai kepala rumah tangga, bekerja, mencari nafkah dan seterusnya. Iya. Baik, sudah satu. Habis. Iya, jadi tidak ada satupun waktu berlalu pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali selalu ada kegiatan. Apakah kegiatan lillah, kegiatan ibadah, atau kegiatan yang harus dikerjakan sebagai apa? Sebagai seorang manusia dan sebagai apa? Kepala rumah tangga. Ini tidak ada waktu kosong. Tidak ada waktu nganggur. Dalam Islam, sebagaimana akal itu tidak boleh nganggur, tidak boleh kosong itu pikiran, maka tubuh juga tidak boleh nganggur, kecuali pas tidur saja. Ya. Saya daripada itu bergerak, jangan nganggur, diam, jangan ngapa-ngapain, dulu bengong, mikir, ya, jangan ngapain, nggak boleh. Nggak ada pekerjaan, habiskan waktu berjam-jam, nggak ngapa-ngapain. Nah, seperti istilahnya orang mau menghabiskan waktu, betul, dihabiskan waktunya, umurnya dihabiskan, ya, tidak ngapa-ngapain. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, menyebutkan apa? Saya sangat membenci yang namanya orang nganggur. Ya, terserah dia mau ngapain, mau ibadah, tidak mau ibadah, pergi berdagang, bekerja, apa saja, habiskan, manfaatkan waktu pada kegiatan, jangan diam, tidak ngapa-ngapain.
Karena itu hal yang bisa menyebabkan matinya hati. Ya, menyebabkan matinya hati. Allah Ta'ala berfirman, fa idza faragta fansab. Kalau sudah selesai ini, siap lagi lakukan yang lain. Selesai ini, lakukan yang lain. Jangan selesai ini ngapain baru kerjakan yang lain, enggak. Ya, ini fa idza faragta fansab menunjukkan bahwa muslim selalu bergerak. Muslim selalu ada aktivitasnya, ada gerak, ada amalannya. Terserah mau amalan ibadah atau amalan dunia, yang jelas selalu ada kegiatan. Jangan sampai ada waktu yang berlalu dan tidak ada kegiatan, dia ngapa-ngapain, nganggur, ya, tidak ada pekerjaan sama sekali. Ini hal yang tidak dibenarkan. Lagi kosong kerjaan duniawi, ibadah. Lagi kosong ibadah, kerjaan duniawi, tidak ada masalah. Masih mending orang yang kerjaan duniawi daripada orang yang tidak ngapa-ngapain. Ya, tidak untuk akhiratnya, tidak untuk dunianya. Nah, ini hal yang tidak dibenarkan. Kemudian yang terakhir kata beliau, ra'al ghanama wa qala ma min nabiyyin illa wa qad ra'aha. Beliau juga pernah mengembala seekor kambing. Tapi dulu di awal-awal beliau dia masih kecil. Ya, sampai usia-usia remaja lah. Umur 12 tahun kan sudah mulai beliau mengenal dunia dagang. Ya, jadi jangan dikatakan profesi nabi itu tukang gembala kambing. Yani sampai jadi nabi beliau masih menggembala kambing, enggak. Ya kan, karena sekarang terkadang ada yang mengesankan seperti itu, mengembala kambing sampai, ya enggak, itu beliau pokoknya pernah mengembala kambing. Ketika beliau disusui oleh Halimah Sa'diyah sampai usia 3-4 tahun itu, beliau mengembalakan kambing, membawa kambing. Ya. Nah, dan beliau bersabda, tidak ada seorang pun nabi sebelumku kecuali semuanya sudah mengembalakan kambing. Ya, wallahu a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar wal ilmu indallah. Nasallallahu ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam.